Selamat sore semuanya. Apa kabar? Baik semua ya. Semoga tetap di rumah, jaga kesehatan karena di situasi yang seperti ini kita harus banyak-banyak waspada. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang teori hegemoni. Saya share screen dulu ya. Oke, baik. Jadi minggu ini kita tidak melanjutkan materi yang minggu lalu karena kita buka materi baru lagi, yaitu teori hegemoni oleh Gramsci. Jadi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Norma Risa Rosverina dari kelompok 4. Sekarang kita akan ini adalah pengertian dari hegemoni sendiri oleh Gramsci. Jadi hegemoni ini berasal dari bahasa Yunani, dari kata eugemonia yang berarti memimpin. Di awal konsep Gramsci tentang hegemoni ini adalah bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi. Hegemoni juga mencakup peran kelas kapital dan anggotanya, baik dalam merebut kekuasaan negara maupun dalam mempertahankan kekuasaan yang sudah dimiliki. Jadi Gramsci ini menambahkan dimensi nasional kerakyatan dalam konsep hegemoni. Maksudnya menambahkan dimensi nasional adalah Gramsci menyatakan bahwa suatu kelas tidak dapat meraih kepemimpinan nasional dan menjadi hegemonik jika kelas itu hanya memperhatikan kepentingan mereka sendiri. Karenanya, mereka harus juga memperhatikan tuntutan dan perjuangan rakyat. Selanjutnya adalah hegemoni, bukan hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, tetapi hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Berbeda dengan makna aslinya dalam bahasa Yunani, yang berarti penguasaan atau yang hegemonia memimpin ini, hegemoni dalam pengertian Gramsci adalah sebuah organisasi konsensus di mana ketertundukan yang diperoleh melalui penguasaan ideologi dari kelas yang terhegemoni, yang menghegemoni itu juga. Oke, sampai sini ada yang paham atau ada yang kurang paham? Baik, paham semua ya, saya lanjutkan. Yang kedua adalah pemikiran Gramsci. Jadi, Gramsci ini menyadari bahwa hegemoni kaum borjuis tidak semata-mata berdasarkan daya ancam ekonomis dan politiknya, tetapi karena kaum borjuis mampu menciptakan alam pikiran dan sistem nilai yang diyakini oleh masyarakat. Kaum pekerja dan kaum tertindas mau menerima hegemoni kaum borjuis karena mereka menganggapnya wajar dan bahkan dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya given. Ciri khas kekuasaan hegemoni adalah bahwa suatu kekuasaan itu tertanam dalam keyakinan, cita-cita, dan pandangan normatif seluruh masyarakat. Ini dari pemikiran Gramsci ya. Kita lanjut. Oke, selanjutnya adalah 3 tingkatan hegemoni. Jadi hegemoni ini memiliki 3 tingkatan. Yang pertama adalah hegemoni total. Jadi ini ditulis ya teman-teman, saya dikte.
Yang pertama adalah hegemoni total atau bisa disebut dengan hegemoni integral. Maksudnya adalah hegemoni integral ini ditandai dengan afiliasi massa yang mendekati totalitas. Masyarakat menunjukkan tingkat kesatuan moral dan intelektual yang kokoh. Ini tampak dalam hubungan organis antara pemerintah dan yang diperintah. Ada yang ketinggalan? Saya ulangi ya. Jadi, hegemoni integral ditandai dengan afiliasi massa yang mendekati totalitas. Masyarakat menunjukkan tingkat kesatuan moral dan intelektual yang kokoh. Ini tampak dalam hubungan organis antara pemerintah dan yang diperintah. Selanjutnya, yang nomor 2 adalah hegemoni, maaf ya ini typo, harusnya hegemoni yang merosot atau bisa disebut desaden. Jadi hegemoni yang merosot ini maksudnya adalah dalam masyarakat kapitalis modern, dominasi ekonomis borjuis menghadapi tantangan berat. Dia menunjukkan adanya potensi disintegrasi di sana. Dengan sifat potensial ini dimaksudkan bahwa disintegrasi itu tampak dalam konflik dan tersembunyi di bawah permukaan sosial. Karena itu, integrasi budaya maupun politik mudah runtuh. Yang ini dinamakan dengan hegemoni yang merosot ya. Untuk nomor 3 adalah hegemoni yang minimum. Maksudnya gimana? Jadi hegemoni minimum ini adalah hegemoni yang bersandar pada kesatuan ideologis antara elit ekonomis, politis, dan intelektual yang berlangsung bersamaan dengan keengganan terhadap setiap campur tangan massa dalam hidup yang bernegara. Jadi maksudnya adalah kelompok-kelompok hegemoni tidak mau menyesuaikan kepentingan dan aspirasi-aspirasi mereka dengan negara kelas lain dalam masyarakat. Itu hegemoni yang minimum. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Mungkin ada yang tidak paham, bisa ditanyakan. Baik. Saya kira cukup mengerti semua ya. Saya lanjut. Nah, ini kita baru masuk ke ranah sastranya. Jadi karena ini adalah sosiologi sastra yang membahas tentang masalah-masalah sosial maupun teori-teorinya dalam suatu karya sastra. Jadi teori yang dimaksud di sini adalah hegemoni yang kita cari dalam karya sastra itu sendiri. Jadi hegemoni dalam karya sastra ini maksudnya di dalam novel sosiologi sastra terdapat berbagai teori yang digunakan. Salah satunya adalah teori hegemoni. Teori hegemoni membahas bentuk dominasi kekuasaan suatu kelas sosial terhadap kelas sosial lainnya yang dianggap kelas bawah, seperti yang saya jelaskan tadi. Maksudnya adalah kekuasaan ini melalui kepemimpinan intelektual dan moral yang dibantu dengan dominasi dan penindasan. Gramsci mengatakan bahwa konsep atas masa depan dan kemungkinan dari hegemoni proletar menubuh dari apresiasi yang alami dari kondisi efektif dan teknis efektif dan terkini atas perlawanan kepada kaum hegemoni borjuis di mana harus diperjuangkan. Ini adalah hegemoni dalam karya sastra. Untuk selanjutnya adalah contoh karya sastra yang menggunakan teori hegemoni. Jadi dapat dianalisis menggunakan teori hegemoni. Yang pertama adalah novel Bekisar Merah. Jadi ini hanya saya ambil 2 dari berbagai karya sastra. Yang pertama adalah novel Bekisar Merah ya. Jadi ini milik Ahmad Tohari. Jadi novel Bekisar Merah ini hegemoninya terjadi pada proses penjualan hasil pengolahan nira.
pengolahan nira yang menjadi gula merah, di mana pengepul yang menjadi satu-satunya pembeli gula merah di masyarakat Karangsoga sering melakukan kecurangan dalam proses penimbangan dan sering mempermainkan harga gula merah dengan alasan yang tidak masuk akal. Dapat dilihat juga bentuk dominasi yang dilakukan pengepul sebagai pemilik modal dan kelas berkuasa. Yang kedua adalah novel Malaikat Lereng Tidar karya Remi Silado. Jadi, novel Malaikat Lereng Tidar ini menceritakan tokoh bernama Jess yang telah terhegemoni oleh kekuasaan Belanda, sehingga dia mau membantu Belanda padahal dia merupakan laki-laki keturunan Minahasa. Jadi di antara dua novel ini memang berbeda, tapi mereka bisa dianalisis menggunakan teori hegemoni, di mana adanya dominasi kekuasaan di setiap ceritanya. Dan masih banyak lagi karya sastra yang mirip-mirip dengan seperti ini dan bisa menggunakan teori hegemoni. Untuk itu, ada penugasan ya teman-teman. Sebelum saya mengakhiri kelas hari ini, ada penugasan. Penugasannya adalah menganalisis novel Orang-orang Utimu karya Felix K. Jadi di antara dari yang saya sebutkan tadi adalah novel Bekisar Merah dan novel Malaikat Lereng Tidar. Orang-orang Utimu ini juga bisa dianalisis menggunakan teori hegemoni. Tugasnya adalah menganalisis orang-orang Utimu karya Felix K. Nesi dengan menggunakan teori hegemoni milik Gramsci. Nggak usah banyak-banyak, hanya ditulis dalam 2 halaman, dikumpulkan minggu depan di kolom aula yang sudah tersedia. Jadi sudah saya bukakan ya aula untuk mengumpulkan di situ. Untuk tugas nggak ada masalah ya, apakah ada yang ditanyakan untuk tugasnya? Oh ya, baik. Karena tugas tidak ada yang bertanya, saya anggap sudah jelas. Untuk itu kita kembali lagi ke teori-teori sebelumnya, maksudnya ke slide sebelumnya. Apakah ada yang ditanyakan dari 3 tingkatan hegemoni, dari hegemoni dalam karya sastra, contoh-contohnya, atau pengertian dari hegemoni sendiri, atau pemikiran Gramsci-nya sendiri, apakah ada yang ditanyakan? Oke, baik. Karena tidak ada yang bertanya, saya anggap sudah jelas semuanya ya. Nanti atau kalau misalnya malu-malu bertanya, bisa kontak saya melalui WA. Nanti saya akan sebisa mungkin menjawabnya. Dan jangan lupa penugasannya tadi dikerjakan minggu depan, dikumpulkan ya. Sebelum menutup kelas hari ini, jangan lupa untuk selalu mempelajari materi-materi minggu lalu maupun materi-materi yang akan datang, yang nantinya ini akan masuk ke dalam soal-soal di UAS ya. Oke, baik, karena tidak ada yang bertanya, saya tutup. Karena waktu juga sudah mepet. Semoga kita bisa ketemu di minggu depan dengan waktu yang tepat. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga pikiran dan mental ya. Kesehatan mental itu penting sekali. Terima kasih, saya tutup dulu ya.